Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali lagi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Dan firman-Mu akan terus menguatkan kami dan terus memberikan satu motivasi dan dorongan untuk kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat ini dengan satu tema. Pentakosta adalah panggilan untuk menjadi saksi. Saudara kasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saudara, tepatnya di hari Minggu yang lalu, kita merayakan bersama-sama satu hari besar dalam kalender gereja, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid pada waktu itu dan gereja mula-mula lahir. Sudah, tetapi Pentakosta bukan hanya tentang tanda-tanda ajaib atau bahasa roh yang terjadi pada waktu itu. Lebih dari itu, saudara, Pentakosta ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi saksi Kristus di dunia saat ini. Pertanyaannya, saudara, bagi kita adalah apakah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di masa kini masih menghayati, masih menyadari akan panggilan mulia ini, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Pentakosta sesungguhnya adalah sebuah penggenapan akan janji dan merupakan awal mula daripada misi. Yesus telah berjanji bahwa setelah ia naik ke surga, Roh Kudus akan datang. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, janji itu digenapi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 menjelaskan di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kemudian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. So, apa hasilnya dari pencurahan Roh Kudus itu? Mereka menjadi berani. Mereka yang tadinya takut untuk bersaksi, takut untuk memberitakan Injil. Setelah pencurahan Roh Kudus itu, mereka tidak lagi menjadi takut, tetapi menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil. Satu contoh lagi, saudara, apa hasilnya dari pencurahan Roh Kudus itu? Petrus, saudara, yang sebelumnya kita tahu bersama, seorang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kemudian setelah pencurahan Roh Kudus itu, hidupnya diubahkan dan ia berkhotbah di depan ribuan orang. Alkitab menuliskan 3.000 orang lebih bertobat dan dibaptis dalam satu hari. Saudara, inilah awal gereja yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, Pentakosta itu, saudara, adalah sebuah awal daripada misi akan Allah dan juga penggenapan akan janji Allah kepada para rasul pada waktu itu. Saudara, setelah pencurahan Roh Kudus itu ada satu panggilan yang harus orang-orang Kristen sadari sampai hari ini. Identitas itu jelas, yaitu menjadi saksi. Dan menjadi saksi itu adalah identitas gereja yang sejati. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7, saudara, dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksi? Saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri kebenaran
lalu bersedia membagikannya meskipun harus menderita. Saya ulangi lagi saudara, saksi adalah seorang yang melihat, seorang yang mengalami sendiri kebenaran itu, lalu bersedia membagikannya kepada orang lain sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Saudara, kata saksi di dalam bahasa Yunani itu adalah martus, yang kemudian menjadi akar kata dari martir. Jadi saudara, menjadi saksi bukan hanya sekedar menceritakan kisah Yesus kepada orang lain, tetapi bagaimana kehidupan kita dikuasai oleh kisah itu dan dikuasai oleh Kristus itu. Dengan kata lain saudara, menjadi saksi bukan sekedar kita berbicara, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Kristus, tetapi menghidupi kisah itu. Kita bukan hanya menyampaikan Injil, saudara, tetapi menjadi Injil yang bisa dalam tanda kutip dibaca oleh dunia. Saudara, seorang teolog dan misionaris yang bernama Leslie Newbigin, dia mengatakan saudara bahwa kesaksian Kristen adalah kehidupan komunitas yang terbuka dan penuh kasih yang bisa dilihat dan dialami oleh masyarakat sekitar, sehingga tanda bahwa Allah sedang bekerja di dunia. Saudara, Leslie dengan jelas mengatakan bahwa saksi menjadi saksi itu artinya kita ini bisa dilihat, kita ini kasih kita bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Lebih lanjut saudara, dikatakan John Stott mengatakan bahwa kesaksi Kristus itu berarti menjalani hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran dan kekudusan Allah, sehingga dunia di sekitar kita itu mampu untuk membaca Injil lewat karakter dan perbuatan kita. Saudara, ucapan John Stott ini sangat luar biasa sekali, dan tentu saja ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa Pentakosta itu adalah sebuah panggilan kita untuk bersaksi, panggilan kita untuk mewujudkan identitas sejati kita sebagai gereja. Seperti John Stott katakan, biarlah dunia melihat, membaca Injil lewat apa? Lewat karakter dan perbuatan kita. Saudara, di mana kita bersaksi? Alkitab menuliskan saudara ada 4 lokasi saudara. Yang pertama Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Alkitab menjelaskan 4 ini saudara. Yerusalem bisa berbicara tentang di keluarga kita, di tetangga kita, di gereja lokal kita. Lalu kemudian menjadi saksi di Yudea, komunitas sosial kita, kota tempat di mana kita tinggal. Samaria berbicara dengan orang-orang yang berbeda, bahkan orang yang dianggap musuh oleh atau orang luar di lingkungan kita. Kita juga bisa menjadi saksi ujung bumi, artinya bangsa-bangsa lain, misi global, tempat yang belum terjangkau oleh Injil. Tetapi satu hal yang saya mau katakan saudara, kita tidak mungkin bisa menjangkau ujung bumi kalau kita belum menjadi saksi Kristus di Yerusalem terlebih dahulu. Dengan kata lain, menjadi saksi di Yerusalem, di tempat di keluarga kita, di tempat tetangga kita, di gereja lokal kita. Ketika di situ kita bisa menjadi saksi Kristus, maka secara otomatis saudara, kita juga akan menjadi saksi Kristus di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya aktif di dalam gedung, di dalam pelayanan, tetapi juga aktif di luar, yaitu menjadi terang dunia. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, seorang bernama John Calvin mengatakan begini, bahwa gereja dipanggil untuk memancarkan terang Injil ke seluruh dunia, terutama melalui pewartaan firman dan kehidupan kudus. Bagi John Calvin saudara, terang gereja bersumber dari apa? Dari Kristus, dan dipancarkan melalui apa? Perwartaan yang setia, pewartaan Injil dan kesaksian hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebuah ilustrasi yang sederhana. Bayangkan saudara satu lilin kecil yang ada di ruangan yang gelap. Satu lilin itu tidak bisa menerangi dunia, tetapi cukup menunjukkan jalan.
Tetapi bila semua lilin itu dinyalakan, kegelapan akan terusir. Demikian juga gereja, saudara. Kita mungkin hanya satu orang biasa, tapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Dan bila satu jemaat, seluruh jemaat, saudara dan saya bersatu menyalakan lilin kehidupan kita, dunia bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Karena itu saudara, Pentakosta bukannya sebuah sekedar peringatan 1 tahun 1 kali peringatan akan pencurahan Roh Kudus. Tetapi Pentakosta juga ada sebuah panggilan untuk saudara dan saya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saksi Kristus melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Dan jadikan saudara, kehidupan saudara menjadi Injil yang bisa dibaca dan terbuka bagi semua orang. Saudara, apa yang perlu kita renungkan hari ini dan kita bawa pulang masing-masing? Isi hidup kita dengan Roh Kudus setiap hari. Saudara, Efesus 5 ayat 18 mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, bukan hanya sekali saat hari Pentakosta, tetapi setiap hari kita harus biarkan Roh Kudus memimpin dan memenuhi kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita harus dengan konsisten, dengan tekun, dengan setia, kita membangun sebuah mesbah doa, membaca firman setiap hari, dan kita belajar untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dengan kehidupan doa yang baik, dengan terus membaca firman dan bertumbuh dalam firman, dengan tunduk dan taat kepada Tuhan, maka saudara, saya percaya firman Tuhan ini digenapi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan hiduplah konsisten saudara di tengah-tengah dunia ini. Dunia tidak mencari orang Kristen yang sempurna, karena memang pada dasarnya tidak ada orang Kristen seorang pun yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dunia sedang mencari orang yang jujur dan berintegritas. Biarkan kasih, biarkan pengampunan dan kebenaran Kristus itu nyata melalui gaya hidup kita. Dan mari kita terus saudaraku bersaksi melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Bicarakan kasih Kristus saat kita ada kesempatan. Bantu orang lain, tunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan takut saudara, penolakan itu akan kita alami. Tetapi ketika kita ditolak, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, Pentakosta bukan hanya peringatan sejarah, tetapi ini adalah pengingat misi saudara dan saya. Pentakosta tidak hanya peringatan, tetapi Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penonton di dalam gereja, tetapi menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dan Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya di dalam melaksanakan misi ini. Saudara dan saya akan disertai Roh Kudus yang selalu akan menyertai kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, Pentakosta adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya, mari kita bergandengan tangan. Mari kita satukan hati. Kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Biarkan dunia melihat kita saksi-saksi Kristus, dan Injil itu bisa dibaca melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami lupa akan panggilan kami, identitas kami, baik sebagai orang-orang Kristen maupun sebagai gereja. Karena seringkali Tuhan, kami sibuk dengan urusan di dalam gereja. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan memberikan sebuah penerangan bagi kami sekali lagi. Mengingatkan kepada kami bahwa Pentakosta adalah panggilan kami untuk bersaksi bagi semua orang. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Biarkan Tuhan orang lain boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Dan biarlah kami menjadi Injil yang terbuka melalui kesaksian hidup kami, tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan pimpin jemaat, Tuhan pimpin kami semua
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati setiap keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan melalui kedua tangan kami. Berkati pelayanan kami, gereja kami. Tuhan pimpin terus menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin.